Sumber konflik yang keenam, pribadi antara pemimpin dan orang yang dipimpin tidak harmonis. Ya. Jadi kalau hubungan kita antara kita pemimpin, sesama pendeta nih, kalau tidak harmonis, artinya apa? Ya, tidak berjalan dengan baik. Wah, pertempuran di antara pendeta akan tinggi. Konflik di antara sesama pendeta akan tinggi, Bapak Ibu. Ya, karena ini saya katakan tadi, yang pernah dulu terjadi di gereja saya itu, hubungan, iya, antara satu pendeta A dengan pendeta B. Ya, itu tidak berjalan dengan baik. Itu tidak dijaga, tidak dipelihara. Artinya apa? Mereka baku hantam lah itu, mereka konflik di atas. Sehingga kedua-duanya apa? Membuat kelompok A, membuat kelompok B. Dan itu diteruskan lagi kepada para pendeta di bawah. Maka pendeta di bawah itu juga, ya, ada yang memilih pendukung pendeta A, ada yang memilih menjadi pendukung pendeta B. Itu diteruskan lagi kepada sintua majelis diaken. Maka para majelis itu juga terpecah dua. Ada yang ikut barisan pendeta si A dan pendeta si B. Diturunkan lagi begitu kepada jemaat Bapak Ibu. Maka terjadi lagi perpecahan di antara jemaat. Pendukung si A, pendukung si B. Sampai hari ini terjadi itu. Belum selesai di akar rumput. Ya, ini masalah hubungan. Maka pesan saya untuk para pendeta. Ya, jangan selalu anggap teman sesama hamba Tuhan itu kompetitor atau menjadi musuhmu. Dia itu rekan sekerjamu kok. Kita sama-sama hambanya Tuhan, budaknya Tuhan, pembantunya Tuhan, keset kakinya Tuhan. Ini perlu dipahami para pendeta. Ya, bangunlah komunikasi. Kalau ada yang kurang dipahami oleh rekan sekerja kita, sesama hamba, komunikasikan aja dengan cara yang baik. Kan kita tahu prinsip Alkitab. Pakai empat mata kan? Jadi nggak usah dipecah belah itu para jemaat, sintua majelis. Nggak usah dipecah belah itu jemaat. Ini juga alasannya kenapa saya mau jadi hamba Tuhan. Karena melihat peristiwa tahun 93. Melihat peristiwa yang begitu tragis itu, saya berpikir, Tuhan, saya nggak mau jadi pendeta yang menjadi sumber konflik, sumber pemecah belah jemaat. Di dalam dunia usaha sama, Bapak Ibu. Ya, kalau hubungan kurang harmonis di antara sesama owner, di antara sesama direksi, di antara sesama manajer, juga dengan karyawannya, ya, tidak terjalin dengan baik. Hancur itu usaha bisnis dan pekerjaan. Bahkan, kalau hubungan kita, pengusaha dengan konsumen kita loh Bapak Ibu, berarti pembeli kan, tidak terjalin dengan baik, tidak harmonis. Produk kita itu, siapa yang mau beli? Enggak kan ada orang mau beli. Yang kita hasilkan itu laku nggak? Pasti nggak laku. Apa yang terjadi? Usaha yang kita bangun itu akan koles dan gulung tikar. Maka tolong para pengusaha Kristiani, bangun hubungan yang harmonis juga dengan apa? Konsumen, pembelimu. Ya, ini penting. Para pendeta bangun hubungan yang harmonis dengan para majelis, sintua, pendatua, dan juga apa? Ketua-ketua divisi bidang pelayanan. Kaum bapak, ketua divisi kaum bapak, ibu, pemuda, remaja, pemuda. Bangun hubungan itu dengan baik. Dan juga dengan jemaat bangun hubungan itu. Ya. Nah, Ibrani pasal 10 ayat 24 mengatakan di sana Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Ini prinsip yang harus dibangun dalam pelayanan juga dalam dunia usaha bisnis pekerja. Saling, mari. Saling. Nah, ada kata saling di sini. Memperhatikan. Jadi Pak Pendeta, jangan hanya sibuk memperhatikan kepentingannya, keinginannya, ambisinya. Saudara akan ditinggalin tuh. Tapi perhatikanlah jemaat-jemaat itu. Gembalakan, muridkan Injil mereka. Para pengusaha-pengusaha Kristen, jangan hanya sibuk memperhatikan dan mencari gue dapat berapa M hari ini. Perhatikan juga itu stafmu, karyawanmu, konsumenmu, lo pembelimu, perhatikan. Maka selalu saya katakan begini.
pengusaha-pengusaha Kristen. Karena di sini ada kata saling memperhatikan. Kalau engkau mau diberkati oleh Tuhan usaha bisnis pekerjaan, engkau juga harus memperhatikan karyawanmu, kasih gajinya, kasih haknya. Engkau juga harus memperhatikan konsumen. Dengan cara bagaimana? Juallah produk yang bermutu dan berkualitas, jangan yang abal-abalan. Supaya apa? Konsumen itu, waktu mereka mau bayar mahal, berarti mendapatkan kualitas yang mahal juga, yang bagus juga kan? Maka dalam konteks itu, semuanya kita sama-sama saling diuntungkan kan Bapak Ibu. Konsumen kita diuntungkan karena mereka dapat barang yang bermutu dan berkualitas. Dan kita para pengusaha juga diuntungkan. Karyawan juga diuntungkan karena mereka dapat apa? Gaji dari perusahaan. Pahami konsep ini. Di dalam pelayanan gerejawi sama. Para pendeta harus juga memperhatikan siapa? Majelisnya, jemaatnya, pengerjanya, pelayanannya. Jangan kita memperlakukan orang-orang melayani bersama seperti kita itu seperti apa? Kacung. Seringkali saya dengar juga keluhan rekan-rekan hamba-hamba Tuhan pemula yang masih muda. Aduh, suaminya yang jadi pendeta, tapi istrinya lebih berotoritas dibanding daripada suaminya sebagai pendeta dalam memperlakukan para pelayan atau calon-calon hamba-hamba Tuhan muda. Ini kan tidak benar. Saling memperhatikan. Ya. Ini menjadi penting Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Maka dalam hal ini Bapak Ibu, ya, hubungan yang baik di antara semua kita, dari atas ke bawah, dari bawah ke atas, dalam pelayanan, di dalam juga bisnis, itu akan menolong kita, ya, minim, bahkan dewasa, menghadapi konflik Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Nah, lagi-lagi Rasul Paulus tidak henti-hentinya mengingatkan kita. Di dalam Kolose pasal yang ketiga ayat 13 mengatakan, demikian firman Tuhan. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu berbuat jugalah demikian. Kalau misalkan ada kesalahan dari orang yang kita pimpin, dari orang yang kita layani, dari orang yang kita gembalakan, kalau ada kesalahan yang mereka lakukan, sabar dan ampuni mereka. Karena dengan mengampuni itu, maka kita sedang menghentikan konflik itu supaya tidak lagi menjadi sumber konflik baru. Kita sedang mengatasi masalah itu sehingga tidak lagi masalah itu menjadi masalah besar. Ya. Dan di sisi lain, kalau kita mengampuni dan maafkan mereka yang pernah salah, jangan lupa Bapak Ibu ya, kita juga pernah salah loh. Kita juga pernah berdosa kan? Maka pengampunan Tuhan akan berlangsung bagi kita juga. Karena kita juga semuanya pernah orang-orang melakukan kesalahan, orang-orang pernah mengambil keputusan dan tindakan yang salah juga. Maka seringkali Tuhan ya memakai kita, mendorong kita untuk mempraktekkan maaf dan pengampunan itu kepada karyawan kita, kepada jemaat kita, kepada orang yang menyakiti kita. Untuk menilai kualitas sejauh manakah kita bisa mempraktekkan firman Tuhan. Sehingga dengan demikian, kalau itu bisa kita praktekkan, kita juga akan begitu mudahnya diampuni oleh Tuhan.